Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Agus. Iya. Ada yang tahu Agus kenapa nggak berangkat? Sakit. Iya, baik. Kita doakan semoga lekas sembuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang perubahan lingkungan. Nah, kemarin perubahan lingkungan yang sudah kalian pelajari itu apa? Perubahan lingkungan dan ada pencemaran air, ya. Kemarin sudah membahas ada isu lokal, isu yang ibu tanyakan. Sebutkan contoh benda di sekolah yang memicu pencemaran tanah. Ada apa? Sampah plastik. Apalagi? Botol minuman. Baik. Tadi ada plastik, ada kaleng, ada kaca, ada apa lagi? Styrofoam. Oke, baik ya. Cukup yang ada di sekolah saja, jangan yang di lingkungan luar sekolah. Nah, kemudian yang kedua, gerak. Tunjuk tangan dong, jangan teriakan. Ayo. Apa? Batuk, sesak nafas, flu, dan lain-lain. Oke, benar. Kasih hapus dong. Kalau balonnya sendiri dikasih hapus. Sudah tahu arah belajarnya kita mau kemana? Apa? Tentang pencemaran Pencemaran tanah dan udara. Oke. Nah, kemudian Ibu bacakan dulu supaya nggak keliru tujuannya, yaitu lokal, nasional, dan global perubahan lingkungan, yaitu pencemaran udara dan pencemaran tanah. Oke, baik. Supaya kalian lebih paham, maka Ibu setelkan video. Selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah, yaitu suatu keadaan di mana permukaan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menyebabkan kualitas tanah tersebut. Dan menurut selanjutnya, penyebab pencemaran tanah itu dibedakan menjadi 3 golongan. Yaitu yang pertama ada banyak sekali sampah atau limbah yang kita buang ke lingkungan setiap harinya. Salah satunya adalah plastik. Dan tanpa kita sadari, sesungguhnya kita mungkin turut andil dalam menambah jumlah sampah plastik yang semakin
banyak dan juga sulit terurai. Yang menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, produksi sampah plastik Indonesia itu menduduki peringkat kedua sampah domestik, yaitu sekitar 5,4 juta ton per tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan di Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42 sebagai berikut. Dari ayat ini mengharapkan seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Dengan artian, jika akan melakukan sesuatu, harus melalui pertimbangan pemikiran yang matang terlebih dahulu akan akibat yang ditimbulkan agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak lingkungan. Di pemaparan video yang telah Ibu sajikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, Ibu yang gantian bertanya. Boleh? Boleh. Nah, tadi sudah Ibu tanyakan ada apa saja contoh sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, selain yang ada di lingkungan sekolah, setelah kalian menonton video, tambahannya ada apa saja? Silakan disebutkan. Tunjuk tangan, sebutkan nama, jangan lupa. Oke, apa? Ada limbah domestik dan limbah industri. Benar, kasih aplaus. Oke, kemudian contoh dari pencemaran udara itu dari apa saja? Ya, tunjuk tangan. Asap rokok, benar. Kendaraan bermotor, benar. Ada apa lagi? Tetangga desa kita, kecamatan kita ada apa? Ada pabrik, iya, atau asap dari industri itu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ya, LKPD seperti kemarin, yaitu ada 3 isu yang harus kalian pecahkan menurut kelompok kalian masing-masing. Yaitu ada isu Oke, Ibu bagikan ya, kelompok isu lokal. Kebalik ya? Ini nasional ya? Oh ya, yang sini yang lokal. Lokal, yang sini yang nasional, dan yang belakang yang global. Sudah tahu bagaimana pengerjaan LKPD-nya? Sudah, sama seperti kemarin ya. Silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan kalian berdiskusi, kalian tuangkan ide-ide kalian, bisa dibantu dari sumber, ya, dari internet bisa, dari buku paket bisa. Kalian lihat LKPD-nya itu isinya tentang apa? Dari tahu pencemaran apa? Udara. Kelompok lokal. Kelompok global apa? Pencemaran udara. Kelompok nasional pun pencemaran udara. Jadi lingkup materi yang harus kalian perdalam itu cukup satu saja, yaitu pencemaran udara. Oh iya, supaya semangat nih, Ibu kasih ice breaking dulu deh, ya. Coba berdiri semua. Hampir sama seperti kemarin. Kalau kemarin tepuk apa? Tepuk semangat. Kalau yang sekarang tepuk waktu.
Jadi kalau ibu katakan pagi itu tepuk 1 kali ya. Kalau ibu katakan siang itu tepuk 2 kali. Kalau ibu katakan malam tepuknya 3 kali. Bisa? Bisa. Oke. Ibu mulai ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Siang. Malam. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Gas metana adalah penyebab terbesar dari perubahan iklim dunia setelah karbon dioksida. Emisi gas metana ini mendapatkan pengawasan lebih ketat ketika pemerintah dunia mencari solusi untuk mengurangi pemanasan global. Dunia Jadi saya akan membacakan dari diskusi kami yang pertanyaannya. Yang kedua, dampak apakah yang memungkinkan akan terjadi di Indonesia jika pemanasan global dibiarkan terus naik melebihi 1,5 derajat Celcius hingga tahun 2050? Jawabannya adalah, jika pemanasan global melebihi 1,5 derajat Celcius hingga tahun 2050, Indonesia seperti banyak negara lainnya mengalami sejumlah dampak yang serius. Antara lain, kenaikan permukaan air laut, perubahan pola hujan dan kemarau, kerentanan hidup bencana alam, gangguan ekosistem, kesehatan masyarakat, kerugian sektor ekonomi. Yang ketiga, setujukah Anda dengan fakta bersama Global Methane Pledge? Bagaimana partisipasi Anda dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung fakta tersebut? Jawabannya adalah sangat mendukung upaya untuk mengurangi emisi gas metana, dan global adalah langkah positif dalam menghadapi masalah ini. Baiklah, itu adalah hasil diskusi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan, sebutkan nama, kemudian nama kelompok, dan ajukan pertanyaannya. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Cici selaku pembimbing mata pelajaran hari ini dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya Mita Ina selaku moderator. Adapun anggota saya Risa. Puluhan warga Kampung Jambu, RT 023, lingkungan 2, Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung mendesak PT Louis Dreyfus Company (LDC) untuk menghentikan pemakaian bahan bakar batu bara. Pasalnya, limbah pabrik biomigas tersebut telah menyebabkan pencemaran udara. nada diutarakan Andi yang menyampaikan sejak beroperasi pada 2016 lalu tidak pernah ada perhatian perusahaan dalam bentuk CSR atau sejenisnya. Dikatakannya baru 1 kali warga menerima sembako. Itu pun setelah warga mengadu ke DPRD Kota Bandar Lampung dan diduga sebatas siasat dari perusahaan agar saat hearing bisa menyampaikan bahwa telah memberikan CSR kepada warga. Pertanyaan dari diskusi. 1. PT LDC Lampung telah menjadi sorotan karena terkait dengan
populasi udara yang berdampak pada kesehatan warga setempat yang dapat diambil oleh perusahaan dan pemerintah untuk mengurangi dampak buruk polusi udara dan melindungi kesehatan warga di sekitar PT LDC Lampung. Untuk mengatasi dampak buruk tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil meliputi investasi dalam teknologi dalam pengolahan limbah yang lebih baik, penerapan filter udara yang efektif, dan pemantauan aktif terhadap emisi yang dihasilkan aktivitas perusahaan. Tadi soalnya kan jelaskan dampak dari polusi udara yang dihasilkan oleh aktivitas PT LDC Lampung terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Bener kan soalnya? Baik, dampaknya tentu saja berdampak negatif karena dari polusi udara ini masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Contoh gangguan kesehatan itu seperti batuk, sesak nafas, dan iritasi pada pernafasan manusia. Selamat pagi, Cici dan teman-teman semua. Mari kita panjatkan dan selamat menjaga bersyukur kita agar ilang lebih yang mana sebenarnya kita bisa berada di ruangan pada hari ini. Saya dari kelompok 2 selaku moderator dalam diskusi pencemaran udara isu nasional. Adapun anggota kelompok saya adalah Syifa sebagai notulen, Yunita sebagai pemateri pertama, Ayu pemateri kedua. Selanjutnya penyampaian materi pada pemateri secara terserah. Jawabannya, pertama, pemerintahan perlu meningkatkan regulasi terkait emisi kendaraan bermotor dengan mendorong penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan dan memperketat standar emisi. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan udara dan penggunaan teknologi ramah. Baik, setelah penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan, sebutkan nama kelompok, dan apa pertanyaannya. Oke, silakan. Dari kelompok mana dulu nih? Oke, dari global. Silakan, saya pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran udara? Baik, ada yang bertanya lagi? Oke, dari kelompok nasional? Lokal ya? Ya, lokal. Instruksi nama Angga Dwi Saputra. Apa dampak pencemaran udara terhadap lingkungan? Apa dampak pencemaran udara terhadap lingkungan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Angga. Apa dampak pencemaran udara terhadap lingkungan? Dampak buruknya adalah seperti merusak tanaman, mengurangi produktivitas pertanian, dan merusak ekosistem alami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alpa. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran udara? Di antaranya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, menanam pohon, memberi produk daur ulang, dan lain-lain. Kami kelompok B mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ibu kasih ice breaking, tapi ice breakingnya ini agak mikir dikit, nggak apa-apa ya? Bu, kok dikasih ice breakingnya mikir lagi? Nggak apa-apa, ini seru kok, tenang aja. Siap? Siap. Clue-cluenya ini ada iklim tropis, subtropis, hujan, sampah, pencemaran lokal, limbah, global, nasional. Udah kelihatan. Silakan. Yang mana? Tunjukkan. Nasional, Tropis. subtropis, Oke, ini ya. nasional, Nasional. Oke. sampah, Sampah. Baik. Ada apa lagi? iklim, Mana iklim? Ini ya. Mana lagi? Subtropis. Hujan. Bawah pencemaran. Oke, baik. global, Atasnya ya, global.
Oke, lokal. Limbah. Limbah ke bawah ya. Ya, kemudian Sudah. Limbah itu Bu. loh, belum. Sudah semua? Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kalian semua, hebat. Lakukan post test terlebih dahulu. Ini linknya. Untuk menghemat waktu, silakan kalian buka grup. Sudah Ibu kirim di grup kalian ya. Sudah ada link berdasarkan isu-isunya. Silakan kalian buka, kalian kerjakan. Ini Bu. Iya. Ya. Silakan kerjakan. Menjaga alam karena sampah yang dibuang sembarangan itu memerlukan waktu yang lama untuk mereka terurai, bahkan ada juga yang sampai tidak bisa terurai karena dampaknya itu akan sangat merugikan untuk dunia. Cukup? Terima kasih. Itulah tadi ya kesimpulannya. Silakan diungkapkan langsung dan nanti diungkapkan juga di grup kelas ya. Jadi kalau sekarang nggak ada waktu nih mau mengungkapkan ya, nanti diungkapkan di grup kelas. Ibu nilai per individu. Kalau yang sekarang sudah angkat tangan tidak perlu lagi kirim di grup. Oke? Oke. Ini berdasarkan isu-isunya, yaitu ada isu lokal, isu nasional, dan isu global. Silakan. Ini Ibu ambil dari LKPD kalian. Pertanyaannya diulas kembali. Ayo, masih ingat tidak? Silakan diungkapkan. Dong. Oke, dari kelompok global. Pertanyaannya apa? Dibaca. Pertanyaannya adalah partisipasi yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung fakta global medan pledge. Ya. Partisipasinya yaitu dengan cara pengurangan limbah organik, menggunakan sumber aman, lingkungan, pemilihan produk yang ramah lingkungan, konservasi energi, dan kesadaran dan edukasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari kelompok nasional, siapa yang mau mengungkapkan? Sebutkan nama. Nama saya Rintan dari kelompok B. Ya. Sampailah kita pada akhir pembelajaran ya. Sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.